Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Farhan Hasan dengan NIM 22010313085 dari kelas PGMIC Angkatan 22. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kurikulum Indonesia saat ini, yakni kurikulum Merdeka, dengan kurikulum yang ada di negara Kanada. Adapun kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk mendukung visi pendidikan yang ada di Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Adapun kurikulum Merdeka ini dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini juga merupakan langkah terobosan untuk membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan dan dalam dan menyenangkan, sehingga peserta didik pun dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang dilakukan. Adapun kurikulum Merdeka ini lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Adapun metode strategi pembelajaran yang dilakukan pada kurikulum Merdeka itu lebih cocok menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, kemudian model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, kemudian ada model pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning, kemudian ada model pembelajaran penemuan yakni discovery learning, dan model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Kemudian, struktur kurikulum di kurikulum Merdeka itu didasari oleh 3 hal, yakni berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Adapun prinsip pengembangan struktur kurikulum Merdeka yang pertama ada struktur minimum, yakni di struktur minimum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun satuan pendidikan bisa mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi misi dan sumber daya yang tersedia. Kemudian ada otonomi, yakni kurikulum itu memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang lebih relevan dan kontekstual. Kemudian ada sederhana, perubahan dari kurikulum sebelumnya ini dibuat seminimal mungkin, namun tetap signifikan. Tujuan dan arah perubahan dan rancangannya itu dibuat dengan jelas hingga mudah dipahami oleh sekolah dan pemangku kepentingan. Kemudian yang ada gotong royong. Adapun pengembangan kurikulum ini dan perangkat ajar adalah hasil kolaborasi puluhan institusi, diantaranya Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Dan yang terakhir ada struktur perjenjang. Pembelajaran dengan kurikulum Merdeka ini diatur berdasarkan jenjang, yakni PAUD, kemudian SDMI, kemudian SMP MTS, kemudian SMA MA, dan yang terakhir ada SMK dan SMK MAK. Adapun evaluasi pembelajaran kurikulum Merdeka itu harus dilakukan dengan sudut pandang yang berbeda dari evaluasi pembelajaran pada umumnya. Evaluasi pembelajaran kurikulum Merdeka harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif belajar, berpikir kritis dan kreatif, serta mempertimbangkan konteks lokal. Evaluasi juga tidak hanya dilakukan dengan tes tertulis, tetapi juga melalui tugas-tugas proyek, observasi guru, dan refleksi diri kepada siswa. Baik, selanjutnya yakni kurikulum yang ada di Kanada. Center on International Education Benchmarking itu menyatakan bahwa Kanada itu tidak mempunyai kurikulum nasional. Namun sebaliknya, pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk membangun kurikulum sekolah mereka dan masing-masing provinsi didirikan departemen yang memiliki kurikulum umum sendiri. Adapun tujuan kurikulum Kanada ini yakni meningkatkan sistem pendidikan di Kanada, belajar dan pendidikan serta secara keseluruhan pada semua tingkatan, termasuk untuk pembangunan berkelanjutan. Adapun tujuan secara spesifiknya yakni untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong mereka menjadi lebih aktif dalam bekerja untuk masyarakat yang berkelanjutan. Kemudian adapun struktur isi mata pelajaran dalam kurikulum Kanada ini, yang pertama ada seni, kemudian bahasa, kemudian ada Perancis sebagai bahasa kedua, kemudian ada bahasa ibu, kemudian ada pendidikan kesehatan dan fisik, matematika, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian yang terakhir ada social study, sejarah, dan geografi. Adapun kurikulum di Kanada ini dari pemerintah pusat yang diserahkan langsung kepada provinsi yang mana menggunakan pendekatan ilmiah. Namun setiap mata pelajaran mempunyai strategi dan model pembelajaran masing-masing yang intinya adalah berorientasi pada pemecahan
masalah dunia nyata. Kemudian selanjutnya evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada konsep dasar penilaian. Proses menilai kualitas pembelajaran atas dasar standar kinerja dan menetapkan nilai untuk mewakili kualitas, dan evaluasi akurat meringkas dan menyampaikan kepada orang tua, guru, siswa, dan pihak terkait. Adapun yang kedua ada prinsip evaluasi. Ada 7 prinsip dasar, yakni adil, transparan, hati-hati, disampaikan jelas, bervariasi, umpan balik, dan keterampilan penilaian diri. Kemudian yang selanjutnya yakni ada keterampilan belajar dan kebiasaan diri. Keterampilan belajar dan kebiasaan kerja, yakni memberikan informasi kepada orang tua dan siswa yang spesifik untuk masing-masing bidang prestasi. Kemudian ada 6 keterampilan belajar dan kebiasaan kerja adalah tanggung jawab, organisasi, kerja independen, kolaborasi, inisiatif, dan pengaturan diri. Kemudian yang selanjutnya yakni ada grafik prestasi, yakni penilaian untuk meningkatkan siswa belajar dipandang sebagai penilaian untuk belajar dan penilaian sebagai pembelajaran. Kemudian ada 4 kriteria, yakni konten pengetahuan dan keterampilan, berpikir, komunikasi, dan aplikasi. Kemudian ada sistem dan prosedur penilaian, yakni berdasarkan standar isi dan standar kinerja, kemudian berdasarkan sistem level bukan KKM, berdasarkan kriteria dan deskriptor atau indikator pencapaian. Kemudian yang terakhir ada pelaporan, yakni kartu laporan kemajuan dasar menunjukkan perkembangan siswa belajar keterampilan dan bekerja kebiasaan selama akhir tahun sekolah, serta kemajuan umum siswa dalam setiap mata pelajaran, yakni dilaporkan sebagai berkembang sangat baik, maju baik, atau maju dengan kesulitan. Kemudian selanjutnya yakni ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka yakni ada di Indonesia. Adapun kelebihannya yang pertama itu sederhana tapi lebih fokus. Adapun penerapan kurikulum ini membuat murid lebih fokus pada materi yang esensial dan mengembangkan kompetensi murid. Hal ini bisa dilihat dari penyampaian bahan ajar yang tidak terburu-buru namun mendalam dan bermakna. Yang kedua ada lebih merdeka. Maksudnya, lebih merdeka dalam hal pembelajaran. Jadi murid dibebaskan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi baik murid maupun guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangannya. Kemudian yang ketiga ada lebih interaktif. Jadi kurikulum Merdeka juga mengenalkan berbagai metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru sesuai dengan kapasitas muridnya. Salah satunya melalui pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Jadi metode ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan mata pelajaran seperti masalah lingkungan, kesehatan, dan lain-lainnya. Adapun kekurangan kurikulum Merdeka yang pertama yakni kurangnya matang dalam persiapan. Mengingat kurikulum Merdeka ini baru diresmikan secara diluncurkan oleh Mendikbudristek beberapa bulan yang lalu, tentu pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam diperlukan agar penerapannya itu lebih efektif dan tepat. Kemudian sistem pengajarannya yang belum terencana dengan rinci. Jadi jika melihat dari prosedur pelaksanaan pembelajaran kurikulum Merdeka ini, sistem pengajarannya masih belum membahas dengan rinci mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang terakhir yakni kurangnya kapasitas SDM. Persiapan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ini membutuhkan waktu serta kemampuan guru yang mumpuni. Dengan diresmikannya kurikulum Merdeka ini, tentu saja banyak pihak pemerintah harus mensosialisasikan mengenai kurikulum baru ini dan melakukan persiapan yang matang. Selain itu, guru juga sebagai tombak utama penerapan kurikulum ini juga harus diberikan pola pendidikan dan latihan secara bertahap namun berkelanjutan. Memperkenalkan strategi-strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid, meningkatkan kualitas pedagogis guru, serta mengubah pola pikir dan paradigma lama guru. Dengan demikian, kurikulum Merdeka dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan yang ada di kurikulum Kanada. Yang pertama, kelebihan dari kurikulum di Kanada yakni ada pendekatan holistik, yang dimana kurikulum di Kanada itu cenderung mendorong pendekatan holistik terhadap pendidikan, memperhatikan perkembangan fisik, sosial, dan emosional siswa, bukan hanya akademis. Kemudian ada pemahaman terhadap keanekaragaman. Jadi kurikulum di Kanada ini mencerminkan nilai-nilai multikulturalisme dan keanekaragaman. Adapun bahan pelajaran seringkali mencakup konten yang mewakili berbagai kelompok etnis dan budaya.
Adapun yang selanjutnya yakni pendekatan berbasis keterampilan. Kurikulum cenderung mengembangkan keterampilan kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah, bukan hanya fokus pada pencapaian akademis semata. Kemudian selanjutnya ada fleksibilitas dan otonomi. Jadi pendidikan dwi bahasa seringkali ditekankan, khususnya di provinsi-provinsi yang menggunakan bahasa Inggris dan Perancis. Hal ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Kemudian selanjutnya ada kekurangan di kurikulum Kanada. Yang pertama yakni varian antar provinsi. Jadi adanya variasi di antara provinsi-provinsi yang dapat menyebabkan perbedaan dalam kualitas pendidikan dan kurikulum di seluruh negeri. Kemudian ada pengajaran aspek sejarah yang kontroversial. Beberapa kontroversi muncul terkait dengan cara sejarah tertentu, terutama sejarah hubungan antara kolonialisme dan penduduk asli, diajarkan dalam kurikulum. Kemudian kurangnya fokus pada keahlian praktis. Beberapa kritikus berpendapat bahwa kurikulum yang bisa saja kurang menekankan keahlian praktis yang dapat membantu siswa memasuki dunia kerja. Kemudian ada evaluasi yang berfokus pada tes. Seperti banyak sistem pendidikan, evaluasi berbasis tes dapat menyebabkan tekanan berlebihan pada siswa dan guru, serta mendorong pendekatan pembelajaran berorientasi tes. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.